Shalom. Bertemu lagi di Kagum PA yang ke-13. Yeay. Nah, kali ini PA-nya tuh sharing ya di sini. Saya akan ditemani Mbak Sekar Ya, dari Blok 1. ya, benar. Ya, Mbak Sekar gimana kabarnya? Baik-baik saja. Dari dulu saya masih baik-baik saja. Oh, baik-baik ya, baik-baik. Mbak Sekar sibuk apa sekarang? Sekarang alhamdulillah. Maaf ya di sensor. Ditit gitu nanti. Ya, saya sekarang udah beda. Dulu sibuknya sekolah. Ya, kalau sekarang udah kerja ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan udah kerja. Meskipun sekarang baru masa pandemi seperti ini ada berkat Tuhan, jadi saya tetap bekerja gitu. Iya. Nah, ini Mbak Sekar boleh dada-dada dulu? Buat apa ya? Salam saya masuk YouTube. Halo, nama saya Sekar. Iya. Tadi katanya YouTuber gitu. Aduh, enggak. YouTuber cabang Mojayan saya. Cabang Mojayan lah YouTubernya. Mojayan cilik. Mojayan cilik. Iya. Nah, teman-teman sebelum kita masuk ke sharing lebih dalam, kita akan menyanyikan lagu Burung Pipit yang Kecil. Musik. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, satu tak terlupa oleh penciptanya. Mari teman-teman kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat-Mu yang boleh kami rasakan pada hari ini. Kau boleh memberikan kami kesempatan untuk dapat mengikuti PA online Komparem Gumulan yang ke-13 ini pada saat ini. Dan kiranya Tuhan memberkati pada saat ini kami akan sharing ya Tuhan. Kami sharing dari rumah, dari manapun kami berada, kiranya Tuhan memberkati. Dan kiranya Tuhan memberkati Mbak Sekar yang akan memimpin sharing pada saat ini. Supaya Mbak Sekar boleh menjalankannya dengan baik, dengan tulus. Dan berkatilah kami yang akan memberikan share pengalaman masing-masing ya Tuhan, kiranya kami boleh mendapatkan pedoman dari ayat Alkitab yang sebagai landasan pada sharing pada saat ini. Tuhan kiranya kuduskan kami agar kami dapat melakukan PA online ini dengan baik. Kami serahkan jalannya PA pada saat ini dari awal hingga akhir, karena Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Amin. Ya, sebelum kita lanjut lebih dalam lagi sharing-sharingnya, berbaginya. Nah, kita mau baca Alkitab dulu, buka Alkitab dulu. Dari Matius 18 ayat 15 sampai 20. Sudah Mbak Fia? Teman-teman di rumah sudah? Kita baca Matius 18 ayat yang ke-15 sampai 20 saya bacakan. Tentang menasihati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku,
Di situ aku akan ada di tengah-tengah mereka. Amin. Nah, untuk kita mulai sharing dengan hal-hal yang ringan dulu. Arti peduli itu apa sih, Mbak Via? Ya, untuk Mbak Via apa arti peduli? PEPDUDULI, peduli. Nah, itu udah dijawab. Enggak. Kalau menurutmu itu kan menurutku. Oh iya, menurut saya peduli itu adalah memperhatikan. Jadi misal ada orang yang kesusahan, kita peduli, oh berarti kita memperhatikan. Iya. Dan caranya peduli itu kan banyak. Iya. Caranya kan banyak ya. Banyak banget. Kalau kita nih baru di masa-masa pandemi kayak gini, kan kita nggak boleh kemana-mana nih, nggak boleh ketemu orang-orang sebenarnya ya. Sebenarnya. Iya sebenarnya. Udah new normal. Oh sekarang new normal, boleh berpergian asalkan Jaga pada jarak. hal-hal yang penting, gitu ya. Kalau untuk masa-masa sekarang nih, gimana sih caranya peduli yang baik gitu? Peduli yang baik, menurut saya sebenarnya banyak ya bentuk peduli selama pandemi ini. Kalau di gereja itu kan ada aksi peduli kasih, Ya. ngasih sembako gitu. Nah, kalau yang umum itu paling peduli dulu tuh ya waktu zaman masih di rumah aja itu loh, di rumah aja kan masih awal-awal corona. awal-awal corona itu kita bentuk pedulinya itu simple, cukup tetap di rumah aja gitu kan, memutus mata rantai penyebaran COVID itu. Terus kalau pedulinya semakin kesini itu kayak banyak donasi-donasi untuk warga-warga yang ekonominya seret kayak gitu kan, itu banyak donasi-donasi gitu. Jiwa sosialnya tinggi ya Mbak Via ini ternyata. Kalau saat saya seperti ini memang harus semua berjiwa sosial. Karena kita makhluk sosial. Oke. Iya. Dulu anak IPS ya Mbak ya? Oh iya anak IPS. Oh saya juga. Sama, jadi sosial banget ya. Iya sosial banget dong. Sosialita. Gak kelihatan nih dari mukanya. Sosial banget saya. Nah kalau ya kan semua kan pasti ada halangannya. Kalau menurutmu peduli itu ada halangannya gak sih? Ada. Kalau dalam Alkitab tadi kan kayak pedulinya itu menasehati, menegur gitu ya. Iya. Kalau saya pribadi itu halangannya tuh kayak mau menegur tuh kadang kayak malu takut. Perkewuh ya? Perkewuh kok nek dikira nek menyakiti hatinya dia pada tersinggung gitu. Apalagi kalau sama orang yang lebih tua biasanya kan kita nggak enakan ya, biasalah orang Jawa kan nggak enakan ya Mbak ya. Gitu. Terus kalau dari aku sendiri sih halangan buat peduli itu ya diri kita sendiri gitu loh. Kadang kita kayak seakan-akan tuh masa bodoh gitu sama lingkungan. Kadang kayak terserah lah, aku tuh yang penting aku gini jalan, aku nggak peduli sama lingkunganku gitu loh. Padahal sebenarnya lingkungan kita tuh perlu dipedulikan, perlu diperhatikan. Kalau ada sesuatu yang salah kita harus meluruskan itu. Jadi halangannya kalau menurutku ya dari diri kita sendiri. Iya benar sih. Terkadang tuh kita kayak bodo amat gitu ya kalau bahasa ABG-nya itu bodo amat. Bodo amat. Padahal kan di luar sana tuh kan apalagi masa COVID ini tuh kayak bener-bener semuanya tuh langsung shock gitu loh, kayak ekonominya shock. Semua shock. Shocknya shock. Jadi memang diperlukan kayak kepedulian yang tinggi. Kalau tadi halangannya kan dari diri kita sendiri. Terus ya kalau peduli ya mulai dari peduli sama diri kita sendiri juga, itu juga bisa. Misal kalau dalam konteks COVID ini kita harus menjaga kesehatan diri kita sendiri, kebersihan diri kita sendiri sebelum kita menyuruh orang lain buat kamu pakai masker, kamu cuci tangan gitu. Mending kita memberi contoh gitu loh. Memberi contoh kalau kita bareng teman-teman ya jangan deket-deket dempel-dempel gitu, jangan. Kita jaga jarak lah, bukannya kita nggak pengen berinteraksi, cuman kan ya lebih baik kan berjaga-jaga. Ya, itu salah satu bentuk peduli kalau menurutku gitu. Apa? Aku malah takon. Bentuk peduli. Aku mau cerita sedikit aja, sebelum hari ini. Saya kan dikontak sama Kriston. Oh iya. Gitu, ya.
Saya merasa bahwa ya memang saya sudah cukup lama tidak bergabung bersama teman-teman seperti ini, PA seperti itu. Dulu kalau minggu ataupun ketika kita ada waktu luang gitu, pasti kumpul lah ya, minimal kita cuma ngobrol-ngobrol aja gitu di sini. Cuman semenjak aku gimana ya, kayak lebih sibuk gitu kan. Sibuk itu aku ngerasa bahwa aku nggak apa-apa tanpa kalian gitu. Tapi ternyata nggak kayak gitu. Kemarin aku di WA Kriston tiba-tiba, Kar besok jadi MC ya gitu. Aku kaget gitu kan. Tiba-tiba lu kok di WA, biasanya aja enggak gitu. Terus, nah MC opo gitu kan, kok emang ada acara kan nggak boleh toh. Terus ternyata suruh PA online seperti ini. Ya aku sih tahu cukup lama PA ada dari GKJ Gumulan ada PA online gini. Cuman untuk nonton sih pernah, cuman nggak rutin gitu, nggak rutin tiap minggu. Padahal ternyata ada tiap minggu ada. Akunya yang nggak ngerti. Cuman aku lihatnya yang ibadah biasa itu, ibadah minggu pagi. Terus aku ngerasa bahwa ini saatnya aku untuk kembali lagi gitu loh. Ternyata ternyata kemanapun kita pergi, sejauh apapun kita pergi, Komparem, GKJ Gumulan, ini tuh ternyata rumah buat aku. Dan itu tuh menurutku salah satu bentuk peduli dari teman-teman dari GKJ Gumulan seperti itu. Dan secara nggak langsung hal-hal kecil kayak gitu yang tiba-tiba WA nanyain kabar pun itu ternyata udah kayak ngerubah seseorang. Kayak aku sekarang aku udah gabung lagi seperti ini, sudah mau berpelayanan lagi, sudah mau berkumpul bersama teman-teman lagi seperti itu. Jadi ya peduli itu nggak susah sebenarnya. Kayak gitu. Kayak tadi bentuk pedulinya tuh berarti Komparemkum mau mengajak Mbak Sekar lagi buat kesini. Membangkitkan api. Api semangat. Iya, yang sempat padam. Semoga dari sekarang sampai seterusnya bisa membara lagi ya. Wah siap jadi kameramen, siap? Jadi siap. Saya jadi apa aja siap kok. Oh siap, nah mantap. Bisa direkrut ya Komparem. Nah kalau dalam Alkitab tadi ya Mbak, kan itu tadi kayak tentang menasihati, menegur. Nah itu tuh pernah nggak Mbak Sekar tuh kayak, itu tadi kayak menegur teman gitu pernah nggak? Saya lebih sering ditegur sih ya. Lebih sering ditegur sebenarnya. Ya, kayak ya tadi contohnya kayak Kriston tuh menegur dengan cara yang halus sebenarnya. Gimana caranya? Ya kan aku bilang, aku udah lama ya nggak ikut, aku malu, aku pekewoh gitu kan. Kok tiba-tiba datang kayak siapa gitu. Tiba-tiba melebu YouTube. Nah, aku lah terkenal kok. Tapi kata Kriston, ayo ndak apa-apa, sebelum terlambat katanya. Aku langsung, waduh apa ini yang terlambat, kok takut banget aku kok terlambat apa. Terus ya udahlah, kayak ya udahlah ini udah saatnya aku buat gabung lagi. Aku memutuskan untuk ya udah gabung. Hasilnya sekarang aku di sini, duduk di sini, PA bersama kalian semua di rumah. Waduh. Nah terus tadi halangannya ya itu ya Mbak kayak mikir-mikir, takut gitu ya, pekewo. Peduli itu halangannya tadi diri kita sendiri. Habis itu orang lain yang kita pedulikan. Contohnya aku tadi, aku ini juga ya. Ini. Aku kan tadi kan mikir-mikir, aduh mengko nek ditolak piye, mengko nek aku neng kono gur dinengke piye gitu kan. Pikirannya kan udah jelek-jelek gitu. Ya mungkin halangannya seperti itu juga sih dari internal personnya sendiri. Kalau sedikit sharing ya Mbak, kalau aku sendiri tuh paling takutnya yaitu kayak sama omongan orang. Misal udah peduli, misal ya itu negor itu nanti kayak tersinggung, terus dia ini malah nggak mau sama aku, apa gelem urusan biar aku gitu. Ya sih kan kita kan juga nggak ngerti gimana sikap orang-orang, pikiran orang-orang kayak gitu. Yang penting kita harus tetap peduli.
bagaimanapun respon mereka, mau mereka menolak, mau mereka jengkel, mau mereka nggak suka, yang penting kita tetap peduli. Itu udah luar biasa buat kita. Karena tema hari ini adalah aku peduli. Peduli. Terus Pak, udah ada yang mau di-share lagi? Mungkin untuk share-share laginya besok lagi. Mungkin- Ada kesempatan lain. Oh iya, siap. Kalau saya diundang lagi di sini, diundang ya ampun, kayak bintang tamu aku ya. Nah, buat teman-teman boleh juga share kayak pengalaman teman-teman tentang peduli, boleh share di kolom komentar ya, Ya. kolom komentar. Pasti nanti dibaca. Dibaca terus di-like sama komparemnya, dapat love. Iya. Seneng banget mesti Nanti ya nek love. rodok bening ya tak. Follow. Nah itu peduli itu ibaratnya kayak gitu loh, kita peduli kan ada menasehati, ada menyemangati Ya, teman-teman, benar. habis itu ada selalu ada dalam susah maupun senang kita ada Waduh, kayak sahabat ya ini kayak ya. sahabat. Nah itu kayak ibaratnya itu kayak mentega dan roti, Oh. celana dan baju. Mereka memang terpisah tapi mereka tuh sepasang, Saling melengkapi. saling melengkapi. Iya. Misal aku salah, nanti Mbak Sekar bisa menegur saya. Membenarkan. Itu. Nah untuk mengantarkan atau Biar lebih jelas lagi gambarannya seperti apa, kita mau bernyanyi nih. menyanyi nih, Nah, apa nih? Tadi saya udah nyebut loh. apa-apa sih udah tahu ya? Iya Apa dong. ya? Apa roh, ayo. Mentega dan Roti. roti. Dengan semangat ya kita akan menyanyikannya. Walaupun di rumah tetap harus gerak, oke? Boleh tepuk tangan di rumah? Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti celana. Seperti celana dengan baju. Oke, tepuk tangan. Weh, makasih ya Mbak Ya. Sekar buat sharingnya pada saat Ya, ini. sebelum kita mengakhiri PA online pada hari ini, kita lebih baik untuk berdoa. Untuk kali ini berdoa saya hantarkan. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan, sehingga pada hari ini kami dapat menyelesaikan PA online untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan pada saat ini kiranya Engkau selalu memberkati kami, dimanapun kami berada, meskipun saat ini kami masih belum bisa berkumpul, masih belum bisa menjadi satu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau tetap memberkati kami, dimanapun kami berada, di rumah maupun di tempat kami berada. Kiranya Engkau selalu menyatukan hati kami, kiranya Engkau selalu memberikan kami rasa untuk peduli terhadap sesama kami ya Tuhan. Dan saat ini kami juga berdoa untuk setiap pribadi dari kami. Kiranya Kau selalu memberkati kesehatan kami, Kau jauhkan dari segala mara bahaya ya Tuhan. Dan pada akhirnya kami akan tetap selalu berpengharapan, kami dapat selalu satu hati untuk selalu percaya bahwa
suatu saat semua ini akan segera berakhir dan kami dapat segera berkumpul kembali ya Tuhan. Dan banyak sekali dosa dan kesalahan kiranya Engkau ampuni kami. Haleluya, amin. Yeay, Nah kita udah sampai di penghujung akhir. nih, Iya, di akhir. Ada pesan-kesan Mbak buat teman-teman jaga kesehatan. Oh, kalau itu sih ya pada umumnya ya, seperti orang-orang, saya juga berpesan bahwa tetap jaga kesehatan. Pakai masker. Ya, pakai masker, cuci tangan kalau habis dari mana-mana, itu terus tetap pokoknya jaga diri aja, kayak gitu. Diri, olahraga, makan yang sehat, minum air putih. Lemu ndak popo nek saiki. Penting sehat Nah. ya. Nah, kuwi. Puru nek loro ya piye. Nah, dan jangan lupa teman-teman buat subscribe. Waduh. Subscribe nih ya. Peluntir iki mau ilatnya. Subscribe Komparem Gumulan, terus di like, Karo di komen. komen. Yang seneng komen, komen. Nah, Tapi saya jelas-jelas ya. Nek ra jelas tak blok kowe. bisa di-share ke temennya. Di-share boleh buat berbagi berkat. Ya. Dan di akhir kata, sampai bertemu kembali di Kagum PA selanjutnya. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Ku akan selalu mendukung, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih,